Episode 67. Angga dan Sylvia tidur lelap sekali hingga dering alarm ponsel Sylvia yang biasa membangunkan mereka berdering untuk mengingatkan mereka sholat subuh. Sylvia mengerjap-ngerjapkan matanya kemudian mengambil ponselnya di nakas tempat tidur untuk mematikan dering alarm yang masih menyala. Sylvia membangunkan Angga untuk melaksanakan sholat subuh bersama. Angga juga bilang kemarin kalau pagi-pagi sekali abis sholat subuh dan sarapan mereka akan langsung berangkat menuju wisata air terjun Tegenungan. Karena kalau sudah siang akan dipenuh dengan para turis domestik dan luar negeri yang akan memenuhi tempat wisata air terjun Tegenungan. Angga dan Sylvia membersihkan diri setelah itu mereka melaksanakan sholat subuh bersama, setelah sholat mereka langsung sarapan di ruang makan villa mereka. Setelah selesai sarapan Angga memanaskan mobil Angga yang tersedia di vilanya sembari menunggu sang istri yang masih bersiap di kamar. Angga tak ingin kejadian seperti kemarin mereka ke Pantai Ubud menggunakan motor kehujanan dan membuat sang istri tercintanya mengalami demam. Kali ini Angga putuskan akan menggunakan mobil untuk menuju wisata air terjun Tegenungan yang berada di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali yang tak jauh dari daerah Ubud, Bali. Angga dan Sylvia berangkat menuju wisata air terjun Tegenungan. Di perjalanan mereka dimanjakan dengan pemandangan alam Bali yang begitu menyejukkan mata. Angga tak lepas sesekali menenggenggam tangan mungil sang istri sembari menyetir. Angga juga sesekali menggoda sang istri yang begitu cantik dengan outfit santainya. Sylvia berbeda dengan perempuan yang pernah Angga kenal yang kebanyakan menyukai gaya glamor dan kemewahan. Berbeda dengan Sylvia yang begitu sederhana namun tetap terlihat menawan. Sylvia tak lepas menatap sang suami yang begitu tampan dengan outfit santai namun tetap berkelas. Tak lama mereka sampai di wisata air terjun Tegenungan. Saat sampai lokasi mereka dimanjakan pemandangan hijau dan segarnya juga jernihnya air terjun Tegenungan. Angga dan Sylvia bermain air dan berfoto di bawah guyuran air terjun Tegenungan yang menjelang siang mulai dipenuhi wisatawan luar negeri yang bermain air hanya menggunakan bikini saja. Sylvia yang begitu menjunjung adat ketimuran mulai merasa tak nyaman melihat para turis asing perempuan yang hanya menggunakan kain yang kurang bahan. Angga putuskan untuk pulang melihat sang istri yang mulai tak nyaman karena air terjun Tegenungan mulai dipenuhi turis asing. Sekitar pukul 11 mereka keluar dari wisata air terjun Tegenungan. Angga berniat mengajak sang istri belanja oleh-oleh untuk keluarga di Jakarta dan keluarganya di Bandung. Angga mengajak sang istri ke Pasar Seni Sukawati yang menjual oleh-oleh khas Bali. Angga dan Sylvia belanja banyak barang di Pasar Seni Sukawati dari mulai baju-baju, kain pantai khas Bali, lukisan dan masih banyak lagi. Tak terasa waktu sudah menuju sore, Angga dan Sylvia merasakan lapar karena belum makan siang. Mereka hanya ngemil makanan ringan saja. Angga putuskan mencari restoran halal di dekat Pasar Seni Sukawati. Setelah makan mereka kembali menyusuri jalanan Bali menuju villa mereka yang berada di daerah Ubud. "Gimana sayang, kamu senang?" tanya Angga pada sang istri yang terlihat kelelahan. "Tentu senang sekali, Mas. Ini pertama kalinya aku ke Bali," jawab Sylvia. "Syukurlah kalau kamu senang, nanti kalau ada waktu kita nanti kembali lagi ke sini," ucap Angga. "Iya Mas, sama Safira juga ya, pasti Vira senang bisa bermain di pantai," ucap Sylvia dan Angga tersenyum menganggukkan kepalanya. "Sayang, apa ada yang ingin kamu beli lagi?" tanya Angga. "Sudah Mas, ini lebih dari cukup, kemarin kita juga sudah membeli oleh-oleh di Ubud Art Market, iya kan?" ucap Sylvia menatap sang suami yang fokus menyetir. "Bukan oleh-oleh sayang, tapi apa yang kamu perlukan dan kamu mau apa ada yang ingin dibeli mumpung kita masih di sini?" tanya Angga lagi. "Sudah Mas, ini semua sudah lebih cukup. Sekarang aku udah gak sabar ingin pulang, kangen sama Vira, pasti ia menunggu kita Mas," ucap Sylvia. "Ya sudah, kita pulang malam ini saja, nanti Mas kabari bawahan Mas di Bandara Ngurah Rai untuk menyiapkan keberangkatan kita nanti malam," ucap Angga yang juga sudah rindu pada sang putri. Asyik mengobrol tak terasa mereka sudah sampai di villa mereka. Angga dan Sylvia turun langsung masuk ke kamar mereka karena merasa lelah dan pegal langsung merebahkan tubuh mereka di ranjang. "Bukan oleh-oleh sayang, tapi apa yang kamu perlukan dan kamu mau apa ada yang ingin dibeli mumpung kita masih di sini?" tanya Angga lagi. "Sudah Mas, ini semua sudah lebih cukup.
Sekarang aku udah gak sabar ingin pulang, kangen sama Vira, pasti ia menunggu kita Mas, ucap Sylvia. Ya sudah, kita pulang malam ini saja, nanti Mas kabari bawahan Mas di Bandara Ngurah Rai untuk menyiapkan keberangkatan kita nanti malam, ucap Angga yang juga sudah rindu pada sang putri. Asyik mengobrol, tak terasa mereka sudah sampai di Villa Merelka. Angga dan Sylvia turun langsung masuk ke kamar mereka karena merasa lelah dan pegal langsung merebahkan tubuh mereka di ranjang. Sebelumnya Angga sudah berpesan pada pelayan agar membereskan barang Angga dan Sylvia karena mereka akan pulang nanti malam. Angga dan Sylvia juga tak lupa membelikan oleh-oleh untuk para pekerja di villa mewah mereka. Angga rebahan di kamar mereka karena merasakan lelah. Kamu lelah sekali sayang, tanya Angga sedikit lelah Mas, banyak senangnya. Makasih ya Mas udah ajak Via ke Bali menginap di villa Mas Angga, pokoknya ini pengalaman yang tak akan Via lupakan Mas, ucap Sylvia menatap manik mata sang suami yang juga sama menatapnya. Mas ikut senang sayang, bila kamu senang, yang pasti sekarang villa milik Mas ini jadi milikmu juga, dan ingat sayang, kamu ini istri Mas, jadi semua milik Mas jadi milikmu juga, jadi jangan merasa tak enak sama Mas karena ini semua berhak untukmu sayang, sang istri ke dalam pelukannya, ucap Angga mengelus kening dan pucuk kepala sang istri memberikan kenyamanan dan ketenangan untuk sang istri yang begitu Angga sangat cintai. Tak terasa malam pun tiba. Setelah sholat maghrib dan makan malam, Angga dan Sylvia pamit pada semua pekerja di villa mewahnya untuk kembali ke Jakarta. Angga dan Sylvia diantar orang kepercayaan Angga menuju Bandara Ngurah Rai. Di sana sudah disiapkan pesawat pribadi Angga yang akan mengantarkan mereka ke Jakarta. Tiba di bandara, Angga dan Sylvia langsung menuju pesawat pribadi mereka dan langsung terbang menuju ibu kota Jakarta. Di perjalanan Angga tak lepas memegang mesra sang istri, sesekali Angga membisikkan kata-kata romantis pada sang istri. Sylvia yang lelah seharian berkeliling di Bali langsung terlelap di bersandar di dada bidang sang suami. Setelah 1 jam 30 menit pesawat pribadi Angga dan Sylvia tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Angga membangunkan sang istri dengan lembutnya, turun dari pesawat mereka berdua langsung menuju parkiran. Di sana sudah ada Pak Mardi yang menjemput mereka menggunakan mobil Alphard Velvire terbaru milik Angga. Dan berbarengan bawahan Angga membawa mobil box untuk mengangkut berkardus-kardus oleh-oleh yang mereka bawa dari Bali.